warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Mayang Pasa, SPD, guru di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi PPKN LPTK Universitas Syah Kuala tahun 2021. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan pada kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu kabarnya baik juga. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Kepada Ananda Teguh, dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Teguh. Baiklah anak-anak, Ibu absen. Else, Amelia, Listina, Teguh, Hadir. Fernando. Berarti semuanya hadir pada hari ini. Baiklah anak-anak, coba dirapikan dan dibersihkan meja kursinya. Jika masih ada sampah, silakan dibuka. Apa sudah bersih dan rapi tempat duduknya? Sudah, Bu. Terima kasih, karena dengan kondisi kelas yang rapi dan bersih akan menciptakan kenyamanan dalam belajar. Anak-anak, di tengah kondisi pandemi saat ini, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Termasuk pada saat ini, kalian belajar tetap selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ibu cek semangat belajarnya hari ini. 11 OTKP 1. Siapa yang meraih prestasi? Bisa, bisa, bisa. Terima kasih untuk semangat belajarnya pada hari ini. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kepada semua Ananda dipersilakan berdiri. Indonesia,
kepada diri manusia yang bersifat kodrati sebagai anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Bagus sekali jawabannya Lulu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Hak-hak yang kita dapatkan yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial budaya, dan hak asasi hukum. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan terpenuhi kewajibannya. Misalnya seorang pekerja mendapatkan upah atau gaji setelah melaksanakan pekerjaan yang merupakan kewajibannya. Terima kasih kepada Ananda Lulu dan Ananda Helse. Kita kasih aplaus. Ibu yakin Ananda semalam belajar sehingga bisa mengulas kembali materi pada hari ini. Benar apa yang dikatakan Ananda Helse dengan Lulu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap manusia yang tidak bisa dicabut, digantikan, karena keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang diantaranya hak asasi pribadi. Misalnya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan serta hak untuk memiliki kebebasan. Namun, hak tersebut tidak seutuhnya didapatkan oleh setiap manusia. Sering kita dengar di televisi atau media online terjadinya pembunuhan, penganiayaan, pencemaran nama baik. Hal tersebut merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu meminta membaca di media online satu orang mencari satu kasus pelanggaran HAM. Saya, Bu. Kasus pembunuhan di mana orang tua kandung tega membunuh anaknya yang masih bayi dikarenakan menangis, Bu. Terima kasih kepada Ananda Ayu. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Semalam saya membaca di media online ada seseorang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap publik figur dengan mencela di medsos, Bu. Terima kasih kepada Ananda Ayu dan Ananda Listina. Kita kasih aplaus. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik dapat meyakini dengan sikap religius, mengamalkan, menganalisis, dan mempresentasikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dan hasil analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia secara kritis, kreatif, serta aktif. Penilaian pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari ini, yang pertama penilaian sikap, diantaranya sikap religius dan sikap sosial. Yang kedua yaitu aspek pengetahuan melalui soal pretest dan post-test. Penilaian yang ketiga yaitu keterampilan. Ibu nilai dari keaktifan kalian dalam diskusi dan presentasi. Untuk mengetahui pemahaman awal Ananda semua, sudah Ibu share di grup WhatsApp kelas. Silakan untuk mengerjakan soal pretest. Apa sudah selesai anak-anak mengerjakan soal pretest? Sudah, Bu. Baik, terima kasih.
yang bagus, Bu. Semangat Eca, Ibu yakin Eca pasti bisa. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Apa yang Anda pikirkan dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya. Gambar nomor 1 ada 1 orang dikeroyok 3 orang. Hal itu menyakiti orang lain, Bu. Terima kasih pada Ananda Eca. Masih ada 2 gambar lagi. Gambar nomor 2. Saya, Bu. Ya. Ada seorang anak yang diganggu temannya. Hal ini dinamakan bullying, Bu. Terima kasih pada Ananda Else. Dan masih ada 1 gambar lagi. Saya, Bu. Gambar 3 adalah gambar seorang anak yang ketakutan karena habis dipukuli orang tuanya pakai sabuk, Bu. Terima kasih kepada Ananda Eca, Herse, dan Teguh. Kita kasih aplaus. Benar apa yang disampaikan oleh Ananda semua. Dari gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anak, dari gambar tersebut coba identifikasikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami dikaitkan dengan materi hari ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Silakan ditulis pertanyaan di buku tulisnya masing-masing. Apa sudah selesai menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami dari gambar tersebut? Sudah, Bu. Coba kemukakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ananda buat. Saya, Bu. Mengapa terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM? Adakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut, Bu? Baik, terima kasih kepada Zisara. Akan Ibu tuliskan. Ada lagi? Saya, Bu. Apa saja bentuk pelanggaran HAM? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apa masih ada lagi? Saya, Bu. Bagaimana cara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi? Terima kasih kepada Ananda Vera. Pertanyaannya bagus sekali. Akan Ibu tuliskan. Pertanyaan Ananda semua sangat bagus. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ibu bacakan pembagian kelompok. Kelompok 1, Teguh, Ayu Andini, Else. Kelompok 2, Desara, Destina Vera. Kelompok 3, Nurul, Michelle. Kelompok 4, Fernando, Eca, dan Amelia. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, apa sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ibu akan bagikan LKPD yang akan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dalam berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kalian boleh menggunakan berbagai sumber, baik buku cetak, bahan ajar, ataupun sumber internet yang lainnya. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu.
Bagaimana kelompok 4? Sudah sampai mana pengerjaannya? Kami sudah sampai nomor 2, Bu. Baik, terima kasih. Kelompok 2. Ini nomor 3. Nah, belum diisi, dilengkapi jawaban nomor 3. Silahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari masing-masing kelompok, silahkan menempelkan hasil dari diskusi bersama kelompoknya. Kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? Kami, Bu, dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Kelompok 1, silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pertama, silakan tempelkan hasil diskusi. Tetap jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama akan saya jawab oleh saya sendiri. 1. Tuliskan nama kasus dan kronologi. Nama kasus: kasus penganiayaan rombongan pengantar jenazah dengan sopir truk. Kronologi: Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 9 orang yang diduga terlibat penganiayaan sopir truk berinisial SS 20 tahun dan aksi pengerusakan truk di jalan Sungai Tiram. Dari 9 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 5 tersangka buntut penganiayaan dan perusakan truk tronton di jalan Sungai Tiram. Jawaban pertanyaan nomor 2. A. Faktor internal. Adanya kesalahpahaman dari pengantar jenazah kepada sopir truk. Hal ini diakibatkan jalanan yang sempit dengan ukuran truk yang panjang dan lebar membutuhkan waktu lama untuk menepi. Faktor eksternal. Lemahnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi. Hal ini terlihat tidak adanya aparat polisi lalu lintas yang berjaga dan mengatur arus lalu lintas di jalan raya tersebut. Pertanyaan nomor 3. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan? Uraian penjelasannya. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat karena membahayakan keselamatan jiwa seseorang. Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Bagaimana penyelesaian kasus penganiayaan supir truk tersebut? Baik, terima kasih kepada Ananda Michelle. Silakan kelompok 1 untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Ananda Michelle. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Michelle. Penyelesaiannya, kelima orang ditetapkan tersangka penganiayaan oleh pihak kepolisian dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Apa sudah jelas? Jelas, terima kasih. Dari kelompok lain masih ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok selanjutnya? Kami, Bu, dari kelompok 2. Baik, kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema kasus bullying. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh saya sendiri. Tuliskan nama kasus dan kronologi. Nama kasus: murid SD korban bully mengalami depresi berat. Kronologi: murid SD berinisial SM berusia 13 tahun di Sungai Ulak, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Murid kelas 6 itu diduga mengalami trauma dan depresi usai mendapatkan bullying dari 6 orang teman sekolahnya. Dari informasi yang diterima,
Bullying yang dialami SN sebenarnya sudah terjadi sebulan yang lalu. Penyebabnya, SN tidak mau memberikan contekan pelajaran kepada teman-temannya. Akibat besar, teman-temannya itu melakukan bullying kepada korban. Baiklah, pertanyaan nomor 2 dilanjutkan oleh Justina. Kedua, jelaskan penyebab terjadinya pelanggaran HAM dari kasus tersebut. A. Faktor internal, karena SN tidak mau memberikan contekan kepada teman-temannya sehingga teman-teman korban kesal dan SN mengalami tindakan bully. B. Faktor eksternal, mediasi yang dilakukan antara ketiga belah pihak antara orang tua korban, pelaku dan pihak sekolah. Baiklah, pertanyaan nomor 3 dilanjutkan oleh Vera. 3. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan. Uraikan penjelasannya. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM ringan walau tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana tindakan yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi kasus tersebut? Baik, terima kasih kepada Pak Mando, perwakilan kelompok 4 yang sudah mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 2 untuk mendiskusikan jawaban bersama kelompoknya. Jawabannya adalah dilakukan mediasi setelah kejadian tersebut antara orang tua korban dan orang tua pelaku serta pihak sekolah. Apa sudah jelas? Terima kasih atas jawaban. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita kasih aplaus. Kelompok mana yang mau tampil selanjutnya? Kami Bu, kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1 dijawab oleh saya sendiri. Tuliskan nama kasus dan kronologi. Nama kasus, Okan Cornelius laporkan mantan istri atas dugaan pencemaran nama baik. Kronologi, aktor Okan Cornelius melaporkan mantan istrinya, Mailen Reski, atas dugaan pencemaran nama baik. Hal ini dibenarkan kasus hukum Okan Sri Dren saat ditemui di Polres Metro Depok, Senin 15 Maret 2021. Ada beberapa ucapan yang diungkapkan di media sosial seperti kalian saya Okan membuang baju terlapor keluar rumah, sementara itu tidak benar. Dilanjut oleh Lulu menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, jelaskan penyebab terjadinya pelanggaran HAM dari kasus tersebut. Faktor internalnya, Okan merasa nama baiknya tercemar sebagai publik figur karena tuduhan yang dibuat mantan istrinya itu tidak benar. Kedua, faktor eksternal. Dari adanya hal ini berdampak pada pekerjaan Okan yang harus tertunda dari adanya unggahan di media sosial yang mencemarkan nama baik oleh mantan istrinya. Pertanyaan nomor 3 dijawab oleh Nurul. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan. Uraikan penjelasannya. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM ringan karena tidak mengancam keselamatan nyawa seseorang, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi. Dalam hal ini, Okan sebagai publik figur, nama baiknya akan tercemar dari adanya pemberitaan tersebut yang akan berdampak pada pekerjaannya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya mengenai bahasan dari kelompok kami? Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 kita kasih aplaus. Berarti masih ada satu kelompok lagi yang belum tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu kelompok 4. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendidik korban kepada adanya faktor eksternal. Adanya pengaruh dari suami baru didik korban yang membantu melakukan penyiksaan terhadap MTL dan DZ dan pembunuhan MTL. Menjawab pertanyaan nomor 3, dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat atau hak asasi manusia ringan. Uraikan penjelasannya. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini ditunjukkan oleh korban berinisial MTL mengalami penyiksaan, dikubur hidup-hidup hingga meninggal dunia. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, mengapa pembunuhan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat? Baik, terima kasih Ananda Lulu yang sudah mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Lulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dulu. Pembunuhan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Apa sudah jelas? Jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Kita kasih aplaus. Di akhir akan Ibu umumkan ada satu kelompok terbaik yang akan mendapatkan reward dari Ibu. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan materi pembelajaran pada hari ini. Apa sebenarnya pelanggaran HAM itu? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Pelanggaran hak asasi manusia secara umum, faktor penyebabnya itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor atau dorongan seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang. Di antaranya sikap egoisme, yang kedua rendahnya kesadaran hak asasi manusia, yang ketiga sikap tidak toleran, yang kedua faktor eksternal. Di antaranya yang pertama ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang kedua penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, yang keempat yaitu kesenjangan ekonomi dan sosial. Berdasarkan sifatnya, bentuk pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Dari penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang belum memahami? Sudah jelas Bu, berarti pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang tidak baik mengambil hak asasi orang lain. Terjadinya pelanggaran HAM terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baik, terima kasih kepada Ananda Lulu. Coba di antara Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Bentuk pelanggaran HAM ada dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Sifat pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat, contohnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan, contohnya pencemaran lingkungan dan kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan. Faktor penyebab pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal contohnya sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Baik, terima kasih kepada Ananda Listina. Kita kasih aplaus. Coba di antara Ananda, apa manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini? Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki setiap manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lain, sehingga kita harus menghindarkan diri agar tidak melakukan
hak asasi manusia. Terima kasih kepada Anak dan Nurul. Kita kasih aplaus. Di awal, Ibu sampaikan bahwa akan ada kelompok terbaik yang akan mendapatkan reward dari Ibu. Kira-kira kelompok mana yang akan mendapatkan reward dari Ibu? Kelompok Ibu. Wah, Ibu jadi bingung. Harus memilih kelompok mana? Karena semua penampilan kelompok bagus sekali. Namun hanya ada satu kelompok yang akan mendapatkan reward sebagai kelompok terbaik. Dan yang mendapatkan reward akan Ibu berikan kepada kelompok 1. Kita kasih aplaus. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Selamat pada kelompok 1 yang sudah menjadi kelompok terbaik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk yang lain jangan berkecil hati. Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Baiklah anak-anak, sebagai bentuk evaluasi penilaian akhir, silakan kalian kerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirimkan linknya di WhatsApp kelas. Silakan dibuka HP-nya. Anak-anak, apa sudah selesai mengerjakan soal post-test? Sudah, Bu. Bagaimana, sudah dilihat nilainya? Sudah, Bu. Ya, Eca? Bu, saya mendapatkan nilai bagus di post-test dibandingkan dengan nilai pretest tadi, Bu. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kalian baca dan kalian pelajari tentang upaya-upaya menegakkan HAM. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa kepada Ananda Teguh. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kita. Berdoa mulai. Doa besar. Terima kasih